Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang IP versi 4. Nah, sebelum kita mengulas lebih jauh tentang IP versi 4, tentunya kita perlu tahu latar belakang kenapa IP itu diperlukan, kenapa alamat IP itu diperlukan. Nah, tentunya kalian sebagai pengguna perangkat jaringan pernah mendengar yang namanya MAC address atau alamat MAC, atau terkadang di beberapa referensi disebut dengan alamat fisik. Nah, alamat MAC ini sebenarnya sudah bisa membedakan antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Jika kita lihat pada ini ya, pada gambar jaringan ini, alamat MAC antara server 1 ya, kemudian server 2 dan juga server 3 ini tentunya berbeda-beda. Nah, sebenarnya alamat MAC ini sudah cukup untuk bisa mengidentifikasi perangkat di dalam jaringan. Artinya untuk membedakan server 1, 2, dan 3 ini sudah bisa. Hanya saja masalah akan muncul ketika jaringan di sini ya ingin berkomunikasi dengan jaringan yang ada di sini ya. Jaringan yang ada di sini tidak akan tahu berapa alamat MAC yang ada di sini. Ini dalam dua network ya di tempat yang sama. Kita bisa bayangkan ketika misalkan kita berada di sini ya, atau berada di sini, kita ingin berkomunikasi dengan seseorang yang ada di internet yang juga di dalam jaringan privat mereka. Ya. Oleh karena itu penggunaan alamat MAC ini hanya cocok ketika jaringan ya, ketika perangkat itu terhubung secara fisik ya, atau kalau dari sini connect ke sini ya, server 1 connect ke server 2, atau dari PC ke connect ke laptop. Nah, ini penggunaan alamat MAC itu masih bisa dilakukan. Tetapi ketika melalui sebuah network atau jaringan, maka penggunaan MAC ini tidak efektif ya, atau tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi perangkat. Nah, oleh karena itu diperlukan yang namanya alamat IP ya, atau IP address ya. Fungsinya adalah agar bisa berkomunikasi antar beberapa perangkat meskipun berada di dalam network yang tidak sama. Nah, oleh karena itu pada beberapa referensi ya, kita bisa memahami bahwa alamat IP itu alamat yang biasa digunakan pada layer 3 OSI ya. Hal ini juga sesuai dengan switch. Barangkali rekan-rekan pernah ada yang mendengar istilah switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, kalau switch layer 2 itu adalah switch biasa pada umumnya yang bisa menghubungkan antar dua perangkat secara fisik dalam satu jaringan ya. Tetapi di dalam layer 2 ini tidak ada pengaturan alamat IP. Nah, begitu rekan-rekan membeli yang namanya switch layer 3, maka di switch layer 3 itu di sana switch tersebut sudah ada IP-nya dan bisa menyambungkan antara network 1 dengan network lainnya. Biasanya digunakan untuk jaringan yang sifatnya virtual. Nah, yang kedua, aturan di dalam alamat IP itu adalah bahwa di dalam satu network itu alamat IP pasti unik ya. Artinya ketika kita memaksakan alamat IP itu duplikat di dalam satu jaringan, maka komunikasinya pasti akan terganggu ya. Biasanya ditunjukkan di bagian bawah, di bagian jaringan ini berwarna tanda pentung kuning ya. Itu salah satu tanda bahwa alamat IP-nya duplikatnya, salah satu indikatornya. Kemudian yang ketiga, mungkin rekan-rekan yang dari SMK ya, dulu ketika belajar IP pertama kali, bahkan saya pun juga sama ya, ketika kita belajar IP pertama kali itu yang dulu kita pelajari adalah penggunaan IP kelas A, kelas B, kelas C, dan seterusnya, seperti itu ya. Itu pembagian IP yang dikelompok-kelompokkan berdasarkan ringnya ya. Nantinya di dalam perkuliahan ini kita sudah tidak lagi menggunakan kelas full IP seperti ini ya. Kita akan gunakan CIDR ya namanya, classless interdomain routing.